Hello guys, welcome to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang penyederhanaan multiple subsystem pada suatu sistem kontrol atau sistem kendali. Dan pada suatu sistem kendali, untuk menganalisa suatu plan itu biasanya digambarkan dalam bentuk diagram kotak atau blok diagram atau diagram blok. Dalam sebuah sistem pengendali, terdapat beberapa elemen subsistem atau biasa disebut dengan multiple subsystem. Semua elemen tersebut diwakili oleh sebuah kotak, dan setiap kotak itu biasanya diberi fungsi matematik yang merupakan hubungan input dan output elemen. Diagram kotak biasanya terdiri dari kotak yang mempunyai sifat searah yang menunjukkan suatu elemen pada diagram blok tersebut atau pada diagram kotak tersebut, mana anak panah yang menuju ke kotak menunjukkan sebuah masukan ataupun input, dan anak panah yang meninggalkan kotak itu dinyatakan sebagai keluaran atau output dari suatu sistem. Diagram kotak juga merupakan suatu peralatan konseptual yang penting untuk analisis dan perancangan sistem dinamik, karena pada diagram kotak tersebut atau pada diagram blok tersebut itu merupakan penyajian bentuk gambar yang dapat memperlihatkan hubungan antara masing-masing variabel dan komponen sistem. Ketika beberapa subsistem dihubungkan satu sama lain, beberapa elemen harus ditambahkan pada diagram kotak tersebut. Elemen-elemen ini adalah seperti summing junction dan pick-off point. Ada suatu contoh diagram blok sistem closed loop, di mana keluaran CS atau output CS itu diumpan balikan atau diberi feedback ke titik penjumlahan atau summing junction untuk dibandingkan dengan masukan acuan RS, di mana RS ini merupakan suatu input. Keluaran CS atau output CS dalam hal ini itu diperoleh dengan mengalihkan fungsi alih GS atau fungsi transfer GS dengan masukan ES. Dan pada suatu sistem closed loop ini juga dengan umpan balik yang mempunyai fungsi transfer HS, sinyal umpan balik yang diumpan balikan ke titik penjumlahan itu untuk dibandingkan dengan sinyal masukan. Jadi bisa untuk persamaannya BS sama dengan HS dikalikan dengan CS. Untuk perbandingan antara sinyal feedback atau sinyal umpan balik BS, jadi untuk BS ini merupakan itu sinyal feedback ya. Nah, ketika kita bandingkan dengan yang umpan balik tadi dengan sinyal kesalahan penggerak atau ES, itu disebut dengan fungsi transfer open loop. Jadi untuk fungsi transfer open loop itu sama dengan GS kali HS itu sama dengan BS per ES. Perbandingan antara keluaran CS dengan sinyal kesalahan penggerak ES itu disebut sebagai fungsi transfer umpan maju, sehingga untuk fungsi transfer umpan maju ini itu dinyatakan sebagai GS sama dengan CS per ES. Jika fungsi transfer elemen umpan balik atau feedback ini adalah 1, maka fungsi transfer open loop dan fungsi transfer umpan maju itu sama. Nah, untuk suatu sistem dengan output CS dan input RS, itu bisa kita uraikan lagi. Kita bisa relasikan dengan beberapa persamaan berikut bahwa CS atau suatu output itu sama dengan GS dikalikan dengan ES. Dan untuk ES itu sendiri itu sama dengan RS dikurang BS. Dan untuk BS itu sama dengan HS dikalikan dengan CS. Dengan mensubstitusi beberapa persamaan berikut, didapatkan bahwa ES itu sama dengan RS dikurang HS dikali CS. Dan dieliminasi untuk ES-nya dari substitusi sebelumnya, sehingga untuk CS itu sama dengan GS dalam kurung RS dikurang HS dikalikan dengan CS. Dan sebagai kesimpulan, untuk fungsi transfer closed loop, CS per RS itu sama dengan GS per 1 plus GS kali HS, atau CS sama dengan
GS per 1 plus GS kali HS dikalikan di atasnya dengan RS. Untuk diagram blok yang terdiri atas beberapa kotak atau terdiri atas beberapa blok dan penjumlahan atau summing dapat kita sederhanakan menjadi satu fungsi transfer dengan menggunakan aturan-aturan aljabar pada diagram blok. Dan sekian dulu sharing session pada video kali ini. See you on the next video.